Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang pada sini ini hadir di Zoom Waalaikumsalam. ini. Waalaikumsalam. Saat lagi saya akan sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan lagi menceramahi atau mendakwahi siapapun. Justru ini adalah self reminder untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu perubahan yang baik untuk teman-teman yang hadir pada Zoom siang ini. Bismillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya ini kayak gimana ya? Agak deg-degan juga sih mau sharing tentang menjadi wanita yang paling bahagia karena pasti materi ini akan menjadi ujian tersendiri untuk saya khususnya dan juga akan menjadi sebuah tantangan bagi saya ketika imannya sedang turun padahal saya sendiri udah share sama teman-teman kunci menjadi wanita bahagia seperti apa. Lantas kalau tiba-tiba saya bilang hidup saya nggak bahagia, berarti saya tidak mengamalkan apa yang saya share. Nah, sebenarnya agak maju mundur nih, tapi saya merasa ketika Allah kasih saya kesempatan untuk belajar, jadi materi ini baru aja saya dapatkan dari guru kita yaitu Ustadz Umar Mita. Beliau share sama kita waktu di pekan kemarin di kajian. Dan saya merasa banyak sekali ibu-ibu gitu ya, terutama di SR12 sangat membutuhkan materi ini. Maka saya pikir ya Bismillah, semoga Allah, kita doain ya, kita berdoa sama-sama semoga Allah kuatin kita yang sudah nantinya tahu ternyata ilmunya menjadi wanita yang bahagia itu apa sih gitu. Dan juga khusus untuk saya semoga pasti ujian saya lebih besar gitu ketika saya telah menyampaikan ini kepada teman-teman semua yang ada di sini. Doain semoga saya kuat, semoga saya istiqomah, semoga Allah juga bimbing saya terus untuk menjadi wanita yang tidak hanya mementingkan kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan yang hakiki. Nah, pertama-tama di sini apa sih Bu? Apa sih Mbak, Kak, semua yang ada di sini sumber kebahagiaan kita tuh? Boleh ya? Tulis di kolom chat. Boleh tulis di kolom chat apa sih sumber kebahagiaan ibu-ibu nih? Apakah sumber kebahagiaannya kalau boleh tulis di kolom chat aja ya. Boleh, nih saya kasih sedikit contekan. Tulis. Nah, apakah pasangan kita yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Apakah orang tua? Apakah karir, apakah anak, atau bahkan harta gitu ya. Teman-teman boleh tulis di kolom chat apa aja sih sumber kebahagiaan teman-teman. Ketika kita beriman, ada yang hati yang lapang, keluarga dan harta, hati yang lapang, ketenangan dalam hidup, anak-anak soleh yang nurut ketika berkumpul dengan orang soleh. Sumber kebahagiaan saya ada banyak hal, salah satu ketika Papa selalu dipermudah Allah, hati yang tenang. Oke, orang sekitar selalu dalam keadaan sehat. Oke, banyak ya ternyata sumber kebahagiaannya ketika doa dikabulkan gitu. Oke. Jadi ada banyak orang gitu ya, terutama perempuan menikah itu bertujuan untuk bahagia. Saya mau nikah cepet-cepet karena pengen bahagia karena kalau bisa didekat. Tapi kalau ibu-ibu yang udah nikah 5-10 tahun tuh ketawa ya dengar orang ngomong kayak gitu. Menikah untuk bahagia, aduh, yakin menikah itu untuk bahagia. Suaranya putus-putus, apa iya? Coba teman-teman, apa suara saya jernih atau putus-putus? Takutnya di jaringan saya atau di jaringan Mbak Iza yang Alhamdulillah bagus. ini ya, oke. Jernih, lancar Mbak. Tadi sempat putus, oke. Alhamdulillah jernih.
Oke, alhamdulillah. Ya, jadi ada yang jernih, ada yang putus-putus. Berarti kalau yang putus-putus itu dari jaringannya ya, jaringan teman-teman. Kayak gitu. Oke, ternyata kesalahan terbesar dari kita adalah ketika kita itu menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu hal. Baik itu kepada suami, baik itu kepada anak. Saya bahagia kalau anak saya seperti ini, saya bahagia kalau ibu saya sudah bahagia, saya bahagia kalau ini kalau itu gitu ya. Padahal dan oke. Dan banyak juga wanita-wanita yang terjebak terjebak dalam kata-kata seperti ini. Saya akan menjadi baik jika suami saya baik. Saya akan menjadi soleha kalau suami saya soleh. Ya gimana saya mau baik? Orang suami saya setiap hari ketus sama saya. Ya gimana saya mau baik? Setiap hari suami saya marah-marah sama saya. Gimana saya mau jadi rajin sholat? Suami saya aja nggak sholat misalnya gitu ya. Ya gimana saya mau sedekah? Suami saya aja pelit sama saya. Kayak gitu. Kebanyakan wanita itu terjebak di sini. Saya akan berubah menjadi seperti ini ketika suami saya begini. Saya akan menjadi baik ketika ibu saya baik sama saya. Saya akan baik sama ipar saya kalau ipar saya baik sama saya. Nah, di sini. Di sini adalah kesalahan terbesar dan kesalahan di mana kita sering terjebak ya, Ibu. Kita sering banget terjebak bahwa kita nggak akan pernah bisa bahagia atau kita nggak akan pernah bisa baik ketika suami kita nggak baik. Contoh minggu kemarin kan kita udah bahas masalah love language ya. Kadang terbesit kayak gitu katanya. Kita udah bahas masalah love language, perihal love language di minggu lalu. Masih ada yang masih ingat love language itu ada berapa dan apa aja? Boleh tulis di kolom chat. Boleh ya, tulis di kolom chat. Siapa yang masih ingat tentang love language? Oke, benar ada 5. Yang pertama, Pebu yang pertama, boleh ditulis di kolom chat. Saya tungguin sampai Lebaran Haji. Ya, buat reminder teman-teman. Ya, dan tulis word of affirmation. Sentuhan, physical touch ya betul. Word of affirmation, physical touch. Oke, udah 2. Give, act of service, satu lagi. Quality time, betul. Jadi ingat ya Bu, ada 5 jenis love language. Bisa jadi kita itu sering marahan, sering selisih paham, sering putus-putusan sama suami kita, atau suami kita suka sensi sama kita karena love language-nya ini tidak terpenuhi. Karena kita, atau bahkan kita memberikan love language yang tidak sesuai sama pasangan kita. Saya bahas sedikit ke belakang dari minggu lalu. Mungkin ada teman-teman yang nggak hadir di minggu lalu. Jadi ada 5 love language. Yang pertama itu physical touch. Physical touch itu sentuhan. Biasanya dimiliki paling banyak oleh ibu-ibu atau wanita ya, physical touch. Yang kedua itu adalah word of affirmation atau kata-kata pujian gitu. Jadi kalau misalkan beberapa orang itu senang banget dipuji. Jadi setiap dia tuh paling senang kalau misalkan habis melakukan sesuatu itu pasangannya selalu bilang makasih ya makananmu masakanmu enak banget, makasih ya udah jagain anak-anak, makasih ya udah antar anak-anak sekolah misalnya begitu ya. Itu berarti love language itu word of affirmation. Yang ketiga itu ada gift, jadi paling senang dikasih hadiah gitu. Ada juga quality time. Jadi paling seneng banget tuh kalau misalnya jalan-jalan berdua, makan berdua, nah itu seneng banget ngajak kita misalnya yang temenin ke sini yuk, yang temenin ke sana yuk. Nah itu bisa jadi love language adalah quality time. Dan yang terakhir adalah act of service. Jadi seneng banget menservis. Jadi biasanya senengnya tuh apa-apa dilayani. Nah itu bisa jadi love language-nya adalah act of service. Oke, kita bahas apa sih yang suka keliru dalam pasangan soal 5 bahasa cinta atau 5 love language. Misalnya, saya contohin saya dan suami ya, love language suami saya adalah act of service, sedangkan love language saya adalah physical touch nomor 1-nya.
Jadi selama ini suami saya selalu memberikan act of service. Pokoknya sebelum saya butuh dia selalu ada. Sebelum saya ngebetulin sesuatu, suami saya udah betulin sesuatu itu. Bener-bener sebelum misalnya saya makan tanpa nanya, misalnya bisa jadi suami saya udah beliin makanan duluan buat saya, beliin GoFood gitu ya misalnya. Itu simpelnya gitu ya, waktu awal-awal nikah saya nyuci baju nih masih direndam softener pewangi pakaian gitu kan. Nah itu bisa jadi saya sambil nungguin direndam 15 menit, biasanya saya tidur dulu atau ngapain dulu. Tiba-tiba suami saya udah jemurin baju pakaian itu. Nah, menurut suami saya itu sudah memberikan love language kepada saya, menunjukkan rasa cintanya suami saya kepada saya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Karena apa? Karena saya merasa tidak dicintai karena love language saya itu physical touch. Jadi apapun yang dilakukan act of service suami saya bagi saya tidak terkesan di hati saya karena itu bukan love language saya. Begitupun sebaliknya. Saya suka tiba-tiba peluk suami saya, tiba-tiba cium pipi suami saya, atau pengennya pokoknya gandengan terus sama suami saya. Suami saya tidak merasa dicintai karena ternyata love language suami saya adalah act of service. Yang diinginkan, diharapkan oleh suami saya atau suami saya itu paling ngerasa dicintai kalau mau makan disiapin, mau pokoknya pagi-pagi tuh baju gantinya buat setelah mandi tuh udah siap, anduknya udah siap gitu. Ternyata ada kekeliruan selama beberapa tahun pernikahan, saling merasa tidak dicintai satu sama lain, akhirnya saling sensi, gitu ya, ngerjain SR12-nya jadi sensi, atau bahkan ngurusin ngobrolin sekolah anak juga jadi sensi. Ternyata paling utama masalahnya adalah di kesalahan pemberian love language. Saya memberikan love language saya sendiri kepada suami saya. Suami saya juga memberikan love language-nya sendiri terhadap saya. Gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini jangan sampai teman-teman yang sudah memberikan love language terbaik, udah mencoba nih. Bahasa ini kemarin tuh saya sudah menerapkan. Saya udah tanya sama suami saya yang love language kamu apa? Nah, ternyata love language suami saya itu quality time. Makanya saya udah temenin terus beliau kemanapun gitu. Tapi kok beliau tidak memberikan love language yang saya butuhkan gitu. Saya tidak mendapatkan physical touch misalnya gitu ya. Atau saya tidak mendapatkan act of service. Atau saya tidak mendapatkan hadiah apa-apa. Padahal saya tuh love language-nya gift misalnya gitu ya. Nah, di sini. Jadi saya males Mbak Sandy. Jadi udahlah, saya nggak usah lah menerapkan yang tadi. Di sini kesalahan kita adalah sering kalau suami kita nggak baik, kita ikut nggak baik. Kalau suami kita nggak soleh, kita ikutan yang tadinya udah rajin sholatnya, rajin ngajinya. Mikirnya udahlah suami saya juga nggak gitu kan? Oke, padahal ya, yang paling utama gitu ya, kalau ingin menjadi wanita paling bahagia itu kuncinya adalah meletakkan sumber kebahagiaan kita kepada Allah. Ya, ini ada di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1. Memang hal ini simpel ya, teman-teman, simpel banget. Mungkin teman-teman di sini juga tahu gitu kan. Teman-teman di sini mungkin juga tahu bahwa ya kalau misalnya kita mau bahagia, memang harus menyandarkan segalanya kepada Allah. Ridho atas takdirnya Allah, ridho gitu kan. Misalnya punya suami yang cuek, ya udah ikhlas ridho karena memang ini apa yang sudah Allah tetapkan untukku. Gitu. Hal ini kita tahu dan kita gampang banget gitu untuk mengucapkannya, tapi ternyata memang sulit untuk dijalani, sulit untuk benar-benar menjadi manusia yang ridho atas ketetapan Allah, ridho atas apa yang suami lakukan. Pokoknya jadi gitu teman-teman, kita mau berpenampilan baik di rumah, mau pakai baju terbaik di rumah, jangan sampai ibu kebalik ya, udah dapat profit SR12 beli gamis yang bagus-bagus nih, beli gamis harga 500.000 atau mungkin harga 1 juta gitu, tapi di rumah pakai baju bekas-bekas, gamis yang udah jelek udahlah dipotong tangannya buntung-buntung misalnya kayak gitu, atau bahkan sayang-sayang baju rumahan udah lusuh, udah warnanya udah pudar misalnya gitu ya, kerahnya udah belel kayak gitu, terus tiba-tiba dengan alibi ya udah kan
kalau di rumah memang harus seksi, nggak apa-apa lah bolong-bolong misalnya kayak gitu ya. Terus teman-teman mau pakai profitnya itu untuk baju hanya di luar rumah, meskipun misalnya, tapi kan Mbak Sandy tujuan kita pakai baju bagus, baju terbaik ketika keluar rumah itu untuk menjaga marwah suami juga. Iya benar, benar banget, setuju banget. Tapi kadang kita lupa, pakaian terbaik kita juga harus kita pakai di rumah, gitu ya. Dan kita harus punya mental kaya, Bu. Punya mental kaya seperti apa? Saya pernah mendengar kisah dari Ustadz siapa ya waktu itu kajian. Jadi dalam Islam pun dilarang menyimpan barang-barang bekas. Katanya itu bisa menghambat rezeki. Oke, kalau kita mainkan pakai logika, logikanya begini, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu punya baju nih ya, udah agak belel atau mungkin udah setahun dipakai itu terus. Aduh, suami kita di rumah ngelihatnya bosen misalnya kayak gitu ya. Takut suami kita bosen ya udah, Bu. Sedekahin baju tidur itu ke orang-orang. Itu mau itu misalnya kalau ibu-ibu punya tetangga, saudara atau tapi kan tetangga sama saudara saya orang kaya semua, Mbak Sandy, nggak mungkin lah saya kasih daster bekas atau baju bekas, baju rumah bekas, ya udah kasih ke ART gitu ya, atau kemanapun pokoknya dikeluarkan biar bermanfaat buat orang lain. Kita beli yang baru, pakai yang baru supaya suami kita tuh di rumah tuh melihat kita nggak bosan. Tapi Mbak Sandy uang saya pas-pasan. Ini dia. Kita usahakan, kita niatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang udah pernah ikut workshop, kan saya juga sharing tentang breakdown target gitu ya. Misal, pokoknya saya pengen bisa beli baju rumahan itu harga minimal banget 200.000, 300.000 Mbak Sandy, biar bahannya adem, halus, modelnya bagus gitu. Karena memang sejatinya perempuan itu harusnya di luar itu ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Nah, cari referensi bajunya itu ya di Google gitu ya, atau di Instagram atau di TikTok, pokoknya pakaian baju-baju orang Barat atau orang yang memang anak-anak muda suka pakai gitu ya. Kalau misalkan pede pakai kaos crop yang segini juga nggak masalah gitu, Bu. Depan suami kita gitu kan. Pakai yang terbaik. Jangan cuma beli daster 100.000 tiga gitu ya. Ya sayang-sayang kalau beli baju rumahan, sayang-sayang sebelum bisa jadi lap terus aja dipakai, nggak gitu konsepnya. Nah akhirnya kalau misalkan kita sudah, yang jelas itu yang tidak boleh apa, yang tidak boleh adalah berhutang. Karena tapi kan kata Mbak Sandy harus beli baju yang bagus, itu habis ini akhirnya ngutang-ngutang kreditan. Biasanya kalau di kampung-kampung suka ada tuh ya atau arisan baju. Itu kalau misalkan benar-benar ditekunin gitu ya, di ilmu-ilmu yang sudah diberikan selama Zoom itu dijalanin, insya Allah bisa tahu nih, oh mau beli baju harga 300.000 berarti harus jualan produk berapa juta. Nah dari harga produk berapa juta itu misalnya ya, kita bisa tahu, oh berarti kalau misalkan jual produk 1 juta, ya udah kita misalkan gomilkunya harus berapa, deodorannya harus berapa, VCO-nya harus berapa yang terjual hari ini. Akhirnya fokus fokus terhadap produk-produk yang kita pasarkan, kita promosikan. Kembali lagi, nanti kalau misalkan kita sudah menerapkan pakai baju bagus, bersikap baik sama suami, masak atau berdandan gitu ya sama suami, terus kalau suami nggak merespon, gimana Mbak Sandy? Ini, kalau kita sudah meletakkan kebahagiaan kita hanya kepada Allah, kita akan meniatkan memakai pakaian yang terbaik, meniatkan berdandan, dandanan yang terbaik di depan suami itu hanya karena Allah. Mau suami itu cuek, mau suami itu merespon ataupun enggak, pasti kita kayak ya udah, ini adalah bentuk ibadahku kepada Allah gitu. Sekalipun nanti misalnya gitu ya, suami mengecewakan kita pun kita nggak akan kecewa. Kecewa pasti, tapi maksudnya dalam arti, oh Allah pasti punya maksud baik. Jadi hati tenang. Tadi kalau ada yang bilang sumber kebahagiaanku adalah kalau hati tenang, Mbak Cindy. Hati tenang itu didapatkan kalau kita betul-betul sudah menggantungkan semuanya, kehidupan kita, dunia kita, itu hanya kepada Allah. Termasuk misalnya urusan SR12 juga ya. Kalau misalkan tiba-tiba customernya
tadinya beli di kita, udah kita rawat, konsultasi selalu kita layani dengan baik, terus tiba-tiba dia beli di orang lain gitu kan. Kalau kita sudah menggantungkan hidup kita kepada Allah, oh mungkin rezeki dari orang tersebut bukan untuk saya, tapi saya yakin Allah pasti datangkan rezeki dari orang lain yang lebih besar lagi. Ketika kita percaya itu magnetnya kuat banget Bu. Biasanya kalau misalkan saya ngerasain sendiri dulu zamannya jualan SR12 ya, saya kan juga merangkak ya Bu, dari marketer, reseller, agen-agen, distributor, stokis sampai sekarang jadi komisaris, itu benar-benar melewati semua tangga tahapan mitra SR12. Jadi kalau Mbak Sandy kan tapi nggak ngerasain, sorry, saya pernah ngerasain itu nih. Jadi saya pernah ngerasain, saya yang mengenalkan SR12 kepada beliau. Waktu itu bahkan beliau dapat project dari SR12 pun melalui suami saya, tapi saya itu tipenya soft selling gitu ya. Lantas tiba-tiba sebulan kemudian, padahal udah pernah saya tawarin untuk join di SR12 segala macam. Nah karena saya soft selling, tiba-tiba di bulan depan orang tersebut join ke orang lain, bukan ke saya gitu ya. Kesel iya, kecewa iya, tapi saya yakin Allah pasti kirim yang lain. Nggak lama dari itu, dari rasa percaya saya, rasa saya yakin saya kepada Allah bahwa Allah pasti gantikan dengan orang baru yang lebih baik. Allah datengin orang lain. Ya itu waktu itu saya ingat banget, orangnya Teh Maya Nilam. Sekarang juga menjadi seorang distributor SR12. Jadi Teh Maya itu bukan orang yang saya kenal, saya nggak tahu siapa Teh Maya. Bahkan Teh Maya itu dulu lip care aja nggak tahu fungsinya untuk apa, gitu. Apalagi skincare lain kayak gitu ya. Beliau bener-bener nol banget deh ilmu skincare-nya. Tapi Masya Allah, omset Teh Maya saat itu jauh lebih besar daripada omset orang yang nggak jadi join sama saya. Gitu. Jadi, ya itu, rezeki kita tuh nggak melulu kepada siapa kita berbuat baik, kemudian kita mendapatkan kebaikan itu. Yang namanya kebaikan itu kita mau tanam, mau itu di kita, anak kita, ibu kita, mertua kita, ipar kita belum tentu mendapatkan kebaikan balik untuk diri kita dari mereka, belum tentu. Tapi percaya setiap kita berprasangka baik sama Allah, ingat syaratnya itu berprasangka baik. Allah pasti menyiapkan setelah ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Insya Allah nanti dapat balasannya. Kontan Bu, biasanya sudah pasti lebih dari apa yang kita keluarkan. Itu udah pasti. Oke, di sini ya Bu, pentingnya wanita itu belajar. Jadi kalau ibu-ibu di sini, Sandy, salah banget kalau misalkan kita udah ngerasa udah tua, udah ngerasa udah jadi ibu-ibu, emak-emak yang banyak urusannya, udahlah cukup anak kita aja yang belajar gitu ya. Itu salah banget. Bisa lihat ya di sini ada Mbak Ratu sambil nyetrika bisa kok sambil belajar. Ada anaknya juga ngerjain kerjaan rumah, mungkin juga harus ngurus anak segala macam, harus bisnis juga, harus berperan juga menjadi istri, tapi tetap berusaha mencari ilmu. Karena apa Bu? Karena ilmu itu bisa memberikan kita alasan untuk bertahan atas setiap ujian. Bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu dalam menghadapi ujian adalah ketika orang tidak berilmu menghadapi ujian biasanya menyalahkan. Bisa jadi menyalahkan takdir, bisa jadi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, atau menyalahkan siapapun yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalkan kita punya ilmu, kita tuh bertahan dan bisa lebih kuat karena kita yakin Allah yang kasih ujian ini, Allah pun yang kasih kita kekuatan. Manusia itu seperti handphone ya Bu, gitu. Maksudnya gimana Mbak Sandy? Manusia seperti handphone, manusia itu juga ada lowbatnya. Contoh ya, kita kan kalau misalkan jualan, chatting atau misalnya iklan gitu kan di sosmed, itu kan pakai handphone. Handphone kalau terlalu banyak aplikasi yang dibuka panas nggak Bu? Panas. Terus ngehang nggak Bu? Kalau yang sorry ya handphonenya harga 1 juta, 2 juta biasanya ngehang tuh, gitu. Terus yang RAM-nya gede tapi mereknya misalnya apa ya handphone Cina misalnya gitu kan. Nah itu ngehang juga.
banyak aplikasi yang dibuka. Terus misalnya, tapi kalau misalkan handphonenya mahal, RAM-nya gede, atau misalkan kita sebut aja ya Apple produk gitu ya, iPhone gitu. iPhone tuh kalaupun yang murah, insya Allah dia jarang ngehang, jarang panas juga, tapi tetap lowbat gitu. Tetap butuh dicas. Itulah manusia. Manusia itu paling sulit itu adalah ketika menghadapi ujian, datangnya malah ke siapa? Kalau nggak ke teman dekat, ke saudara misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang dengan ilmu, gitu ya, datang orang untuk sharing ke saudara atau teman dekat untuk sharing. Ketika orang berilmu, pasti ketika diingatkan dia, oh iya ya, oh bener ya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, diingatkan sama orang terdekat kita, padahal yang ingetin itu maksudnya baik gitu. Tapi pasti jawabannya, lo kan nggak ngerasain apa yang gue rasain, lo kan nggak tahu beratnya jadi gue. Nah, biasanya orang tanpa berilmu tuh seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya penting banget ilmu itu kita cari terus, kita gali terus, kita pelajari terus. Dan sesungguhnya kita butuh banget dalam hidup ini tuh butuh mentor. Saya sama suami pun sampai sekarang eh, selain kita punya orang tua ya, saya masih punya kedua orang tua saya, suami saya masih ada ibu, selalu minta doa sama mereka supaya kita nggak pernah ngasih tahu kesulitan kita nggak pernah ngasih tahu problemnya, tapi kita selalu minta didoain supaya dikuatkan, supaya selalu dalam lindungan Allah, itu pasti butuh. Selanjutnya kita punya pegangan gitu sama guru kita gitu. Jadi kalau misalkan saya dan suami biasanya sama Om Bagus. Jadi kalau kita udah mentok, kita butuh recharge energi, kita datang ke Om Bagus berdua, minta nasihat. Karena beliau adalah orang yang berilmu. Jadi kalau manusia hidup tanpa mentor tuh, walaupun baca buku dan segala macam, biasanya setan itu keren banget loh Bu. Setan itu keren banget. Bahkan nanti ketika kita berilmu, nanti setannya itu jangan sangka semakin kita berilmu, semakin kita bisa mengalahkan setan. Enggak. Semakin kita berilmu, nanti yang godain kita, yang menghasut kita, itu setan-setannya tuh lebih ini lagi. Biasanya lebih wow lagi gitu. Setan itu bisa jadi lebih pintar dari manusia. Itu biasanya malah iya. Jadi setan itu ketika orang berilmu nanti ujiannya apa? Ujiannya sombong. Ngerasa ketika diingetin sama orang yang kurang ilmunya dari kita, rasanya apa sih lu? Gitu. Padahal sesungguhnya ilmu itu atau bahkan hidayah itu bisa kita dapatkan gak selalu dari orang yang lebih hebat dari kita. Bahkan orang yang mungkin lebih umurnya di bawah kita, hartanya di bawah kita, atau bahkan ilmunya di bawah kita, itu bisa memberikan, Allah tuh bisa titipin hidayah itu kepada orang tersebut. Tapi penting banget ya Bu, jadi minimal seminggu sekali deh datang ke majelis taklim. Tapi Mbak di majelis taklim di tempat saya, biasanya kalau di daerah tuh saya tahunya majelis taklim itu cuma datang, terus tahlilan, hadrohan, gitu. Nah, di situ gibahan. Nah, jangan tuh Bu, jangan datang ke tempat majelis. Bukan jangan datang, boleh majelis taklim seperti itu datang, tapi ketika pas gibahannya ya pulang duluan, bilang aja ada urusan gitu ya. Cari majelis-majelis ilmu baik online maupun offline yang memang memberikan suatu penyegaran yang baru gitu, untuk kita. Karena apa Bu? Karena ini ya, ilmu itu bagaikan akar pohon Bu. Jadi anggaplah kita itu pohon ya Bu ya. Bagaimana kita mau kuat menjadi seorang ibu yang hebat, wanita yang hebat, atau bahkan distributor yang hebat. Misalnya jadi distributor number one-nya SR12 gitu ya. Anggaplah sekarang top leader nomor 1 di SR12 dengan omset jaringan tertinggi itu kan ada Kanita Apriliana, atau bahkan Master of Distributor 2023 ada Kacica. Nah, bayangin ibu-ibu ada di posisi mereka, tapi ibu-ibu tidak punya ilmu yang kuat. Akhirnya apa? Pohon dengan pohon yang tinggi gitu ya, menjulang tanpa akar yang kuat di bawahnya, kena angin rubuh, Bu. Akhirnya banyak melukai orang. Jangan sampai kita menjadi tinggi
tanpa akar pohon yang kuat. Jadi kuncinya, karena tugasnya seorang wanita itu besar banget ya. Kita tuh menjadi wanita diamanahi banyak banget. Mungkin yang sudah menikah harus jadi istri, harus jadi ibu. Yang masih punya orang tua harus jadi anak juga. Dan harus peduli sama diri sendiri juga. Itu kalau nggak kuat-kuat Bu, akar pohonnya Bu, wah sama Bu, terlalu banyak cabang, ranting, dahan, pohon segala macam, akhirnya tumbang juga. Makanya penting banget kita terus belajar, terus mencari ilmu, terus menjemput ilmu dengan baik. Ya, jadi salah satu contoh bedanya orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu begini Bu. Misal, capek banget jagain anak, capek banget ngurusin anak. Ada nggak sih Bu yang ngurusin anak tuh nggak capek Bu? Coba kasih tahu ke saya dong, siapa tahu ada gitu ya. Saya nggak capek kok Mbak Sandy gitu misalnya. Membesarkan anak, ada nggak yang nggak capek? Boleh raise hand, saya pengen tanya gimana rahasianya tidak capek ngebesarin anak. Atau boleh di kolom komen, saya Bu Sandy, saya nggak pernah ngerasa capek ngurusin anak, ngebesarin anak saya udah 5 misalnya. Yang satu udah nikah bahkan gitu kan. Nggak ada yang raise hand dan nggak ada yang chat di kolom komen. Insya Allah aku nggak capek Bu. Oke Mbak Malia, Masya Allah. Insya Allah nggak capek katanya. Boleh tahu nggak rahasia Mbak Malia? Gimana? Apa rahasianya nggak capek ngurusin anak? Capek tapi mau nambah katanya. Bener, saya pun begitu. Capek banget kadang-kadang ngerasa ya Allah capek banget sih ngurusin anak nih, anak baru 2 aja padahal cita-citanya anaknya 7 gitu kan. Mana nih? Oke. Jadi Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, Bu, sebagian dosa itu tidak terhapus ya kecuali saat kita merasa letih mendidik dan merawat anak. Kalau kita tahu ilmunya itu ya Bu ya. Ilmunya kata Ibnu Qayyim, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah kecuali dengan kita merasa letih merawat dan mendidik anak kita. Jadi setiap merasa capek, obatnya itu apa? Obatnya ilmu, Bu. Ya Allah, iya, kata Imam Ibnu Qayyim, ada dosa yang tidak terhapus kecuali saya letih mengurus anak saya ini. Maka saya berbahagia banget saya merasa letih mengurus anak saya karena di saat itulah dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa yang sebelumnya tidak bisa dihapuskan, gitu kan? Jadi kalau kita punya ilmu, akhirnya kita bisa menyikapi rasa letih kita, bisa menyikapi ujian itu dengan lebih bijak, lebih enteng, gitu ya. Karena ingat, kita itu adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Makanya kita butuh rasa letih itu untuk sebagai penghapus dosa kita ya Bu ya. Oke, semangat, nggak apa-apa Bu, capek-capek. Setiap capek, setiap anak ngeselin, alhamdulillah ya Allah, dosa aku lagi dihapuskan. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Benar, Umu Haidar bilang semua pasti capek kan, ini di dunia dengan ilmu syar'i semua susah terasa ringan. Betul banget. Makanya banyak-banyak datang ke majelis ilmu. Oke. Oke Bu, saya mau tanya dulu Bu. Healingnya ibu-ibu tuh apa sih? Oke. Boleh ya? Healing aku Mbak Sandy kalau ke pantai aku seneng banget. Healing aku shopping Mbak Sandy gitu ya. Healing aku misalnya makan bakso. Healing aku misalnya ya boleh nonton drakor, Teh Maya Nilam, jajan jalan-jalan, oke, makan Bu, aduh, mantap ya Bu, makannya pedes-pedes, nyeblak, bener, makan-makan sama keluarga, healingnya. Oke, jajan makan seblak aja happy Bu, sama saya juga kok. Ada yang healingnya istighfar, ada yang healingnya COD-an sambil jajan. Oke. Kita bahas. Di sini ada healing temporer dan ada healing permanen, Bu. Jadi healing temporer itu liburan ya. Biasanya kalau kita misalnya capek letih, pengen healing yang gitu. Udah jalan-jalan.
Tapi habis jalan-jalan kalau yang duitnya pas-pasan lihat rekening lagi, pening lagi. Ya. Kalau yang sebentar ya Bu, ada kekasih tercinta. Apa ya? Kayak iklannya udah lewat. Jadi ada yang healingnya itu liburan, tapi ternyata healing liburan itu adalah hanyalah healing temporer. Healing permanen adalah ilmu. Ya, tadi ya, kalau membesarkan anak dengan ilmu, menjadi seorang istri dengan ilmunya sendiri, itu insya Allah healingnya permanen, Bu. Jadi tenangnya permanen, walaupun masalahnya tuh datang lagi, kayak gitu ya. Tapi, ini ada masalahnya lagi, Bu. Ketika kita eh, mencoba untuk belajar, terus upgrade ilmu, nanti akan ada setannya pintar lagi, Bu. Setannya akan bikin kita kayak gini. Ketika misalnya ada anak nangis, kita ngelihat gitu ya, ngelihat seorang ibu lagi menghadapi anaknya nangis gitu. Terus kita meremehkan cara dia, misalkan eh itu tuh ibu nggak berilmu tuh kayak gitu tuh misalnya. Di dalam hati terbesit kayak gitu. Gue dong udah belajar cara cara ngedimin anak tuh nggak kayak gitu. Nah gitu ya, terus di dalam hati merasa merasa em, bahwa diri ini lebih berilmu dari yang lain kayak gitu. Itu hati-hati Bu, nanti ketika kita sudah belajar banyak, ilmu kita sudah tinggi, bahkan kita sudah berada di posisi tenang gitu ya, menghadapi ujian, tenang ketika orang mencaci maki menghujat kita misalnya seperti itu. Itu nanti akan ada setan-setan yang membisikkan kita bahwa merasa posisi kita lebih tinggi daripada yang lain, karena pernah dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, yang hafal hadis 1 juta hadis, ya hafal 1 juta hadis. Beliau pun pernah digoda oleh setan untuk merasa pintar, merasa menjadi ulama yang tidak tertandingi karena sudah hafal 1 juta hadis gitu. Makanya itu penting banget, penting banget ketika kita sebelum memulai ilmu, kita itu harus banyak-banyak berdoa sama Allah, banyak-banyak sadar bahwa sebesar apapun atau setinggi apapun ilmu yang kita miliki, semuanya itu hanyalah milik Allah, semua itu adalah titipan Allah. Kalau kita pun nanti akan diuji oleh apa yang kita pelajari, oleh apa yang kita dapati. Karena sesungguhnya rahmat Allah atau pertolongan Allah, kasih sayang Allah itu seperti air ya Bu ya. Seperti air maksudnya gimana Mbak Sandy? Air itu tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Maka kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita merasa tinggi, maka rahmat kasih sayang Allah itu tidak akan hadir untuk kita. Penting banget bagi kita itu untuk selalu berada di rendah hati. Ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Merasa diri ini bodoh, merasa diri ini hina, merasa diri ini belum tentu. Misalnya ini saya jaga banget gitu ya. Saya juga selalu berusaha istighfar kalau ketika misalnya lagi ke musola misalnya gitu ya, lagi ke musola di mall-mall gitu kan, mau sholat, itu saya berusaha banget menundukkan pandangan ke siapapun untuk tidak merasa lebih baik dari siapapun gitu. Bahkan ketika misalnya saya menemukan perempuan gitu berbusana seksi misalnya saat di mall atau gimana, yang saya lakukan adalah yang pertama istighfar, yang kedua mendoakan, ya Allah semoga orang tersebut Engkau berikan hidayah sehingga nanti menjadi hamba yang lebih baik, bahkan lebih baik dari aku. Selalu berprasangka, ya Allah belum tentu orang tersebut kelak itu eh, kelak di akhirat itu berada di bawahku, bisa jadi dia yang Allah angkat derajatnya di akhirat dibanding aku gitu. Sehingga kalau kita punya perasaan seperti itu, insya Allah kita tuh adanya di bawah Bu. Sehingga insya Allah selalu rahmat kasih sayang Allah itu hadir untuk kita gitu ya. Terus nah,
Hmm, ada kisah juga, Bu, ketika misalkan diri ini ada sedikit rasa-rasa atau setan-setan nih mulai nih mengganggu diri kita dengan rasa sombong, dengan merasa bisa, dengan merasa lebih baik daripada orang lain. Ibnu Taimiyah pernah mengeruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Ibu boleh nih, saya juga sedang mempraktekkan gitu ya, ketika ada rasa-rasa sombong itu atau misalkan pun misalnya nih kayak kayak nanti misalnya teman-teman sudah Allah takdirkan untuk bisa sharing di depan banyak orang, itu boleh tuh Bu, sebelum atau setelah sharing-sharing kayak gini, itu diam duduk gitu ya, entah itu habis isya atau habis subuh, biasanya kan ibu-ibu kalau misalkan di luar itu sibuk ya, sambil menyandar gitu kan di kasur, sambil dipegang dadanya, karena di dada kiri sini kan ada jantung ya, jantung itu hati kita. Jadi kita rukyah diri kita sendiri, iya karena aku, iya karena stain, iya karena aku, iya karena stain, terus kalau bisa sampai keluar air mata Bu, sampai merasa diri ini hina, diri ini tuh sebenarnya eh belum apa-apa gitu ya, sehingga nanti kita tidak jadi sombong karena kita sudah menjadi orang yang berilmu. Karena setiap langkah kita mau kita kan seperti menaiki anak tangga ya. Dulu nggak tahu apa-apa, belajar A jadi tahu A, belajar B jadi B, sampai bahkan nanti belajar Z itu sudah lengkap, itu sudah mahir, sudah lancar. Itu terus ujiannya pun terus naik. Makanya penting banget kita untuk terus menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Seperti itu. Terakhir dari saya, sebelum kita tanya jawab ya, tetaplah merasa bodoh agar kita terus belajar. Sebab tanda kebodohan adalah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki sekarang. Ketika kita sudah merasa pintar, sudah merasa cukup, itu adalah awal kegagalan kita. Ya. Jadi ibu kalau ingin jadi orang yang berhasil, jangan pernah merasa cukup. Bukan berarti kufur nikmat, enggak Bu, enggak. Termasuk dalam bisnis SR12, termasuk dalam menjadi istri. Jangan pernah merasa cukup dengan sekarang saya perasaan udah jadi istri yang baik deh. Perasaan saya udah jadi istri yang sabar buat suami saya, gitu kan. Seperti itu. Jadi terus belajar, terus memperbaiki diri, terus upgrade kapasitas diri, baik itu dalam ilmu bisnis, dalam menjadi seorang istri, dalam menjadi seorang ibu, dan lain-lain. Baik, mungkin materi hari ini sekian. Karena waktunya juga kita mulai tadi, biasanya kan mulai setengah 2 ya. Hari ini mulai jam 2 supaya tidak terlalu sore. Mungkin ibu juga banyak kesibukannya di luar. Alhamdulillah untuk hari ini sekian dari saya. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Sandy atas materi yang begitu luar biasa. Ya, sehingga menambah pengetahuan bagi kita semua nih, bagi teman-teman. Ya, pasti sudah catat kan beberapa materi yang disampaikan oleh Bu Sandy tadi ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buka ke sesi tanya jawab. Kita akan prioritaskan kepada yang raise hand terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Kita akan berikan kesempatan kepada Bu Malia untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Bu Sandy. Silakan, Bu Malia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Coach Ihsan, selamat siang Bu Sandy. Ada yang kepengen saya tanyakan terkait materi hari ini ya, Ibu. Kebetulan aku kan baru aja bergabung di SR12 ya, belum terlalu lama gitu. Menurut aku 8 bulan itu masih terlalu sebentar gitu kan. Ada beberapa hal yang aku mau tanyain di sini terkait aku juga lagi senang belajar, Bu. Lagi senang belajar, lagi ikut training, sering ikut training gitu. Terus kadang suka diminta buat berbicara gitu Bu di depan orang-orang banyak, sedangkan aku nggak punya bekal gitu. Tapi dengan PD-nya aku gitu, karena
pengen berbagi gitu ya Bu niatnya. Jadi kayak yang kesannya so pinter gitu. Itu kadang yang belum bisa dikontrol kali ya, apa namanya, emosionalnya gitu Bu. Kadang ini saya ngomong bener nggak ya gitu. Ini ilmu yang saya dapetin segini tapi disampaikan lagi ke teman-teman, nyampe nggak ya gitu. Kadang itu sih Bu. Jadi memang eh, dari dalam ya, ini sih dari dalam gitu rasanya. Jadi minta apa sih, kali ada tips untuk masukan-masukannya Ibu, berhubung saya baru belajar gitu, eh, untuk bisa di depan teman-teman yang lain yang kadang minta juga, berbagi dong Mbak gitu, dapat apa sih tadi kayak gitu-gitu. Itu aja. Eh, Makasih Bu. Saya intinya biar nggak terlihat sombong lah gitu. Kan kadang kita senang ya Bu ya, namanya dibekelin sama mentor-mentor hebat itu kan senang gitu ya, gitu. Cuman takutnya ada rasa apa sih, sombong itu sendiri itu Bu. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Malia. Langsung saya jawab ya Pak Ihsan, takut Ya, lupa nanti. silakan Bu Sandy. Oke Mbak Malia, jadi sebetulnya itu terjadi bukan cuma sama Mbak Malia kok. Bahkan sama diri saya sampai saat ini juga seperti itu, sama gitu. Apalagi paling grogi itu kalau ngomongnya depan suami. Karena apa? Karena kan suami kita paling tahu ya, paling tahu jeleknya kita kayak gimana, kekurangan kita apa, kayak gitu. Nah, tapi saya tuh dapat motivasi besar dari mama. Jadi mama bilang yang pertama, tugas manusia, setiap manusia itu adalah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi. Nggak boleh kopi. Oke. Tugas tugas manusia itu adalah menyampaikan kebaikan alias berdakwah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat ilmu sedikit, terus kalau disampaikan gimana Mbak Sandy? Ya nggak apa-apa. Selalu pertama, tadi ya, yang tadi kan udah dikasih tahu ya, rukyah diri kita dengan iya karena abudu ya karena stain, iya karena abudu ya karena stain. Semoga jangan sampai di hati itu ada rasa sombong, merasa lebih pintar dari audiensi gitu yang kita sampaikan. Yang pertama kayak gitu, minta pertolongan Allah, minta kekuatan dari Allah, selalu seperti itu. Yang kedua, sampaikan juga kepada audiens bahwa diri ini bukan berarti ketika kita menyampaikan kepada seorang bahwa kita ini lebih hebat dari semuanya, bahwa kita ini udah paling bisa mengamalkan dari semuanya. Bahkan kita nggak pernah tahu di akhir hayat kita mana yang lebih baik gitu. Bahkan kita tuh harusnya di dalam satu majelis, di dalam satu majelis sharing itu, nanti kalau misalnya ada yang duluan masuk surga, kalau ingat saya ya, gitu. Tolong cari saya ya, gitu. Karena bisa jadi kita justru yang paling terakhir ya nggak Mamalia. Karena kita nih sedang dihisap nih oleh apa yang kita sampaikan. Tapi juga jangan jadi ketakutan untuk jadi orang yang menyampaikan. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya karena kita nggak punya apa-apa, kita punya ilmu yang sedikit ini kita bagikan supaya apa? Supaya bermanfaat untuk orang banyak. Dan jadikan ketika Allah kasih percaya deh, apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan ketika orang datang ke Mbak Malia bilang, Mbak Malia sharing dong, gitu kan, itu tuh udah takdirnya Allah. Allah yang mendatangkan orang itu untuk minta sama kita di-share apa yang didapatkan oleh kita. Kalau Allah nggak izinin kita untuk berbicara gitu ya, Allah kita nggak izinin kita untuk sharing, maka Allah nggak akan datangin tuh orang-orang yang datang untuk Mbak Malia isi ya, Mbak Malia nanti begini ya, gitu. Sehingga kita sadar bahwa apapun yang terjadi ini adalah amanah dari Allah. Jadi itu menjadi motivasi diri kita untuk apa? Upgrade ilmu terus yang tadi ya Mbak Malia bilang. Tapi kan ilmu saya segini doang Mbak Sandy, saya tuh merasa belum pantas. Justru itu, dengan kita merasa belum pantas, saatnya kita untuk belajar, cari tempat belajar. Sekarang kan zamannya udah keren banget ya, kelas-kelas udah banyak yang online kayak gitu. Kalau misalkan Mbak Malia bisa offline lebih bagus lagi. Saya tuh pengen banget ngambil sertifikasi sama Dokter Esa Dahlan dan segala macam, doain. Karena tapi posisinya mungkin kalau misalkan kita menjadi seorang ibu itu ada prioritas utamanya. Nah, karena prioritas utama sekarang saya itu punya anak-anak balita gitu ya, ada satu yang masih umur 5 tahun, satu lagi baru umur 7 tahun. Selama di masa golden age ini, saya merasa saya punya prioritas untuk hadir dulu
gitu. Sambil mungkin tetap belajar juga kayak gitu. Jadi jadikan ini sebagai motivasi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih rajin lagi nanti nyari ilmunya. Terus insya Allah kalau misalkan kita terus pegangan sama Allah, inamal amalu niat, niat kita tidak untuk sombong, insya Allah nggak apa-apa kok Mbak Malia. Terus terus berjalan, terus menjadi orang yang bermanfaat. Yang penting kita juga harus selain harus bisa menyampaikan, kita juga harus bisa menjadi orang yang mendengarkan. Sesekali nggak apa-apa minta tolong timnya untuk tolong dong tadi saya gimana ya. Tolong dong kira-kira apa sih kekurangan saya. Nah itu melatih diri kita tuh Mbak, karena kalau kita nggak pernah dapat kritikan dari orang, hati kita, pikiran kita tuh nggak terlatih untuk ada di bawah. Kita selalu nasihatin orang, tapi lupa bahwa diri ini juga sangat butuh nasihat. Jadi sekali latih hatinya, latih pikirannya untuk mendapatkan kritikan. Karena orang yang sudah biasa, misalnya ya, mungkin bahkan setelah saya pun udah banyak orang yang segan untuk mengkritik. Gak enak lah Mbak Sandy mah udah inilah, udah beginilah, udah begitulah. Padahal sehingga nanti hati saya nggak terlatih gitu ya, nggak terlatih untuk dapat kritikan orang, nggak terlatih untuk berada di bawah, itu bahayanya. Jadi sesekali nggak apa-apa nanti untuk melatih hati kita supaya nggak sombong, mintalah kritikan gitu. Itu sih Mbak Malia. Terima kasih Bu Sandy. Semangat. Terima kasih banyak Bu. Ya, semangat Bu Malia ya, Bu Malia, Insya Allah. Ya Coach, terima kasih Bu Sandy. Oke, Masya Allah nih banyak nih Bu yang raise hand nih Bu. Ada lebih dari 5 orang nih. Oke. Oke, apakah mungkin mau semuanya atau mungkin mau beberapa aja dipilih sama Bu Sandy? Ada 3 atau... Kalau 5 sih masih bisa sih Mas. Oke, 5 masih bisa ya. Jadi teman-teman kita akan memilih 5 pertanyaan lagi ya, yang raise hand ya. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Karissa Lutfiana untuk bertanya secara langsung kepada Bu Sandy. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Sandy, Pak Ihsan. Ya, sore Bu. Saya mau bertanya, bagaimana sih kita menguasai diri supaya kita itu tidak mudah marah ke anak-anak dan suami. Kadang rasa capek, pikiran, tenaga, terus ada apa ya? Ada masalah apa gitu. Kadang kita tuh tahu-tahu nggak bisa mengendalikan diri begitu. Sholat udah, ngaji udah, istighfar juga kadang ya nggak kadang sering dilakukan. Tapi kok masih aja kita kok marah ke anak sama suami begitu. Itu bagaimana caranya? Kasih tipnya Bu Sandy. Terima kasih. Oke, Bismillah Mbak. Jadi gini ya, tadi panggilannya siapa Mbak? Mbak Karissa atau Mbak Lutfi? Ya, Mbak Risa biasanya. Mbak Risa, Bismillah ya. Jujur saya juga punya PR itu, tapi ya kembali lagi ya tadi kalau misalnya kita tahu ketika marah itu kan juga godaan setan ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan marah berarti kita bisa mengalahkan setan, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi marah itu yang tadi Mbak Risa bilang, sebentar ya Mbak. Ya. Oke, tadi Mbak Risa bilang kan kalau saya tuh bukan yang itu, bentar, yang sebelahnya. Oke, yang tadi Mbak Risa bilang adalah saya tuh kadang-kadang nggak bisa gitu ngandaliin diri, kayak tiba-tiba aja gitu marah padahal udah begini udah begitu misalnya. Nah itu bisa jadi akibat dari inner child. Inner child itu apa sih? Inner child adalah sesuatu yang terjadi dari masa kecil, bahkan dari kita di rahim sampai kita sebelum balik gitu.
Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi Mbak Risa bisa gali juga tuh ke belakang. Apakah dulu Bapak dan Ibu itu suka marah-marah sehingga itu berdampak juga ke saya gitu. Jadi ya kan biasanya gitu tuh biasanya saya juga pernah ngalamin itu gitu. Orang tua saya dulu bukan orang tua saya sih, bapak saya tuh cukup keras karena orang Madura juga. Mungkin yang di sini yang orang Madura juga paham banget ya kayak gimana sih didikannya orang Madura tuh gitu. Nah itu tuh suka tiba-tiba gitu. Saya tuh suka nggak bisa kontrol juga, benar kata Mbak Risa, suka nggak kontrol tiba-tiba kok ngebentak anak gitu kan. Nah itu karena apa? Karena ada di inner child. Alhamdulillah, qadarullah kemarin kita baru belajar Mbak, sama Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin Allah takdirkan belajar itu karena hari ini Mbak Risa mau nanya. Jadi Bu Aisyah Dahlan kemarin mengajarkan kami semua yang hadir untuk menerapi diri. Menerapi dirinya seperti apa? Ini nanti Mbak Risa boleh coba praktekin. Mungkin sekarang juga Mbak Risa boleh apa namanya rekam gitu ya, supaya nanti bisa dipraktekin, nggak lupa-lupa prakteknya. Jadi Mbak Risa dalam posisi tenang, paling baiknya itu setelah sholat Isya atau bahkan paling bagusnya lagi adalah ketika sholat tahajud. Nanti Mbak Risa sholat tahajud, berdoa, mohon ampunan sama Allah. Setelah itu Mbak Risa dalam kondisi tenang, sendirian. Nah, itu Mbak Risa menyandar, cari posisi yang paling nyaman, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan bahwa Mbak Risa itu berada di gedung yang tinggi. Gedung tingginya anggaplah lantai 5 ya. Anggaplah Iya. lantai 5. Terus ini tuh kita sedang recall, sedang kembali ke masa lalu. Jadi ceritanya bayangkan dalam kondisi mata terpejam. Sebelum itu juga jangan lupa atur nafas, tarik nafas, hembuskan dengan baik, terus baca istighfar dalam hati sambil bayangkan Mbak Risa itu berada di lantai 5, yaitu adalah masa sekarang. Kemudian Mbak Risa akan ke lantai 1 gitu ya. Ke lantai 1 melewati lift ataupun tangga ataupun eskalator. Sehingga nanti Mbak Risa bisa menemui Mbak Risa kecil. Jadi kita temuin nih. Di situ kita bayangin, sebenarnya anaknya itu dipraktekin. Tapi ini nanti rekamannya Mbak Risa boleh lihat. Jadi ketika kita sampai di lantai 1, kita bisa menemukan diri kita yang kecil. Mbak Risa, panggilan Mbak Risa mungkin waktu kecil namanya Ica misalnya gitu ya, atau Risa. Nah, ketika pintu lift terbuka atau ketika kita sampai di lantai 1, kita bertemu dengan diri kita yang kecil. Kita boleh peluk diri kita yang kecil itu. Kemarin untuk saya pribadi, saya peluk diri saya panggilan saya kecil gak Dis. Saya bilang gini, Dis, maafkan semua kejadian yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan kekerasan yang telah kamu alami. Tenang aja. Endis besar atau Sandy yang sekarang sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Sandy yang sekarang adalah Sandy yang hebat, Sandy yang kuat. Maka kamu harus lebih kuat dan kamu harus bisa memaafkan. Maafin ya. Aku baru datang sekarang menemui kamu. Insya Allah apa yang kamu alami, apa yang kamu terasa sakit banget di kamu sudah bisa maafkan. Dipeluk, dimulai diyakinkan bahwa Risa yang sekarang ada Risa yang hebat. Bahwa Risa yang sekarang ada Risa yang kuat. Jadi Risa kecil tidak perlu khawatir lagi. Maafin mamahmu, maafin bapakmu, bahkan maafin kakakmu, maafin adikmu, atau bahkan mungkin ada tetangga, Pak D, Bude gitu ya, yang pernah menyakiti kita, bilang sama Risa kecil, maafin ya, Risa kecil maafin. Insya Allah kamu gak usah khawatir, Risa besar nanti bisa menjadi Risa yang dibanggakan. Setelah itu pamitan sama Risa kecil, Risa besar pulang dulu ya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Setelah itu tinggalkan Risa kecil, kita say dada sama Risa kecil, gitu kan? Bayangin, pokoknya setelah itu kita kembali lagi ke lift atau tangga, kita dari lantai 1 kembali lagi ke lantai 5.
dengan keadaan yakin dan sudah lebih lega karena Risa kecil sudah memaafkan apa yang terjadi di masa kecilnya. Sampai kita kembali lagi di lantai 5. Kembali di lantai 5, yaitu kembali di masa sekarang. Sudah kembali lagi di Risa yang besar. Karena memang luka inner child itu sangat membekas ya Bu, sangat membekas. Karena nantilah kapan-kapan kita bahas lagi. Bahkan saya itu lagi berusaha banget menggandeng, kalaupun tidak Dokter Aisyah Dahlan, timnya Ibu Aisyah Dahlan untuk bisa memberikan pelatihan di GP12. Jadi kan SR12 itu punya satu komunitas namanya Gerak Pengusaha 12. Nah, ibu-ibu yang mau daftar juga boleh. Nanti lewat Gerak Pengusaha 12 ini, insya Allah kita akan mendatangkan trainer hebat. Salah satunya yang masuk dalam program kita itu adalah terapi untuk luka pengasuhan. Karena itu nanti berdampak tuh kalau misalkan inner child kita udah sembuh, insya Allah nanti kita menjadi istri yang lebih tenang, menjadi ibu yang lebih tenang, menjadi pribadi yang lebih berdaya. Mau GP Bu Sandy? Boleh nanti bertanyakan ke leadernya masing-masing, ke distributornya masing-masing tentang Gerak Pengusaha 12 ya. Nah, mungkin begitu sih Mbak Risa yang dari saya. Terus maafkan semua yang kejadian dan terus minta pertolongan sama Allah. Karena kita bisa kuat menahan untuk menjadi orang yang lebih sabar ya karena diri kita sendiri gitu dan karena pertolongan Allah pastinya. Kalau misalkan tips dari saya juga, kalau misalkan lagi kesel sama orang udah diem aja mau sama anak apa segala macam. Kalau saya sekarang milih kayak gini, alhamdulillahnya saya punya suami yang support gitu ya. Mungkin kalau mudah-mudahan suami Mbak Risa juga, tapi kalau nggak support Mbak Risa boleh cari cara lain. Kalau cara saya kalau misalnya saya udah kesel banget sama anak, pengen marah gitu ya, rasanya macannya udah di sini nih mau keluar, saya langsung tinggalin. Sebentar ya Mami mau ke sana dulu, sebentar Mami mau tenangin diri Mami dulu. Nah, saya tinggalin, saya diem di kamar, kadang saya nangis, kadang saya ngeluapin, atau kadang-kadang saya nulis gitu. Saya punya buku, itu bukunya tuh gambarnya awan kelam, jadi sampulnya tuh awan kelam, isinya adalah kemarahan-kemarahan saya. Jadi kalau saya sakit hati, saya marah, saya tulisin di situ. Pokoknya saya tulisin di situ, seenggaknya saya bisa meluapkan kekesalan saya. Jadi kita harus cari cara, karena emosi itu tetap harus dikeluarkan. Tapi ada cara mengeluarkan emosi dengan baik, ada juga cara mengeluarkan emosi dengan tidak baik. Tinggal kita yang pilih. Itu kurang lebih Mbak Risa. Mudah-mudahan membantu Mbak Risa ya. Ya, Semangat. terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Bu Kharisa atas pertanyaannya, Masya Allah nih ya. Sampai jawaban dari Bu Sandy atas pertanyaan Bu Kharisa nih membuat terbawang-bawang ya. Sampai menangis nih, Masya Allah, mengingat masa kecil. Ya, jadi salah satu terapi yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya, Masya Allah nih ya, luar biasa. Yang ikut Zoom hari ini, ya materinya dapat, healingnya dapat, dan juga terapinya pun juga dapat. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Berarti tinggal 2 lagi pertanyaannya. Kita akan berikan 2 penanya lagi. Kita berikan ke Bu Haja Satriani. Silakan Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kos. Assalamualaikum, Bu Sandy. Waalaikumsalam Bu Haja. Panggilannya siapa nih Bu? Bu Ani. Oh, Bu Ani. Oke. Silakan Bu Ani. Bu Ani sebenarnya ilmunya lebih banyak nih daripada saya nih. Dari mana banyaknya, Ibu? Masih newbie, pendatang baru di SR12 ya. Saya awalnya jadi pengguna, join agen di Januari. Alhamdulillah, Mei kemarin sudah jadi DU. Alhamdulillah. Kedengaran nggak, Bu? Kedengeran. Aman Bu, kedengaran. Ya. Saya bertanya sedikit ada latar belakang bahwa saya bergabung di SR12 itu awalnya tidak ada niat untuk bisnisnya, tetapi melihat manfaatnya bagi saya sangat luar biasa. Saya terbebas dari GERD dan saraf kejepit. Akhirnya saya mantapkan hati untuk menjadikan SR12 sebagai wasilah untuk saya bermanfaat, menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan. Oh, Masya Allah. Singkat cerita,
Kalau dari segi waktu dan modal, saya belum layak jadi distributor, Bu Sandy. Saya ngerjakan SR12 itu sebelum ke kantor dan pulang kantor. Karena saya sebagai ASN, saya juga seorang MC. Jadi waktu saya untuk SR12 sangat-sangat terbatas. Namun dengan niat, alhamdulillah 3 bulan tantangan yang diberikan oleh Coach Adam saya bisa lalui meskipun tertatih-tatih. Niatnya untuk berbagi, alhamdulillah Allah berikan Kerjaan kesempatan itu 2 dan 3. adiknya itu Nah, setiap hari pertanyaannya adalah berangkat bahwa bahagia, salah satu kebahagiaan saya adalah saat bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu sudah satu kebahagiaan tersendiri. Nah, sekarang yang saya ingin tanya ke Bu Sandy adalah setiap manusia punya sisi kelebihannya, punya sisi kelemahan. Sisi kelebihan saya adalah saya senang bergaul, saya senang berkomunikasi dengan orang, namun kelemahan saya di manajemen. Nah, saya ingin bertanya ke Bu Sandy, bagaimana ketika kita menyadari kelemahan kita, bagaimana kita merubah kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan? Pasti dong ada caranya. Nah, ini mohon dibantu Bu Sandy bagi ilmunya dong, merubah kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya strategi untuk bisa bertahan di SR12 sehingga SR12 bisa menjadi sembuhnya orang banyak seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Seperti itu Bu Sandy, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Haja Ani. Masya Allah, sangat inspiratif. Tidur, aduh malam-malam. Semangatnya terasa banget sampai sini. Alhamdulillah Allah berikan Bu Ani untuk sembuh gitu ya dari GERD dan saraf kejepit wasilah SR12. Dan Masya Allah ya memang kalau kita udah rasakan manfaat produknya itu gampang banget mau jualan. Buktinya Mbak Ani ya, Bu Ani sampai sekarang tuh dengan kesibukannya tadi jadi ASN segala macam, jadi tapi tetap bisa jadi distributor. Tadi kan yang pertama bagaimana masalah manajemen. Nah, manajemen di sini maksudnya gimana Bu? Apakah manajemen waktu, apakah manajemen eh, keuangan, semuanya? Oke, halo semuanya. Pertama gini Bu, Ibu kan udah jadi distributor nih. Nah, Ibu, sorry, tinggal di mana Bu? Nabire, Papua Tengah. Oh, Masya Allah, di Nabire, Papua Tengah. Bu, kita itu kan dikasih rezeki bisa jadi bukan untuk diri kita sendiri. Saran saya ketika Ibu sibuk nih jadi ASN, tapi dan MC juga kan sering kayak gitu, jangan jadikan itu hambatan, jadikan itu adalah suatu kelebihan. Jadi dari Ibu bekerja Ibu jadi MC, nanti Ibu bisa lebih menebar manfaatnya. Kayak gitu, itu satu. Yang kedua, terus gimana Mbak Sandy, tapi kan saya nggak ada waktu nih untuk manajemen SR12-nya. Itu bisa, apa yang bisa dedikasikan. Maksudnya gimana? Rekrut Bu, rekrut karyawan admin. Rekrut karyawan admin itu tidak harus UMR, kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu kita bisa berdayakan lagi anak-anak yang misalnya lulusan SMA, atau bahkan yang S1 juga nggak apa-apa, Bu. Pokoknya cari di mana kelemahan Ibu. Kelemahan bahasa ini saya tuh kelemahannya data. Saya tuh nggak ada waktu, Mbak, buat stok masuk sama stok keluar. Saya nggak tahu nih barang saya ada berapa, misalkan kayak gitu. Cari orang yang memang spesifikasinya seperti itu. Ibu kan juga begitu ya di kantor ya. Gak mungkin semua kerjaan kantor Ibu kerjain sendiri. Kayak gitu. Sama, kita cari admin yang memang bisa membantu kita. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita punya admin, atau bahkan simpelnya ART deh gitu ya, ada banyak orang yang kayak udah punya penghasilan lebih tapi nggak mau punya ART. Nah, saya sering bilang kayak gini, bagilah rezekimu kepada ART-mu, karena kalau kita punya ART kan akhirnya orang punya penghasilan baru gitu, yang tadinya kita sibuk masak, sibuk nyetrika nih ya, ketika kita sudah punya penghasilan lebih gitu, ya nggak apa-apa, bersih-bersih rumah sama nyuci nyetrika itu jadi tugasnya ART. Akhirnya kita bisa lebih perhatian sama suami, lebih perhatian sama anak, lebih perhatian sama mitra kita. Begitupun Ibu di SR12, Ibu bisa hire admin gitu ya,
Di mana ibu butuhnya adminnya, sesuaikan. Nanti bisa minta ajarin juga sama leadernya Coach Adam. Gimana sih Coach biar dapat admin kayak gitu? Karena kita nggak pernah bisa. Dan yakini bahwa ketika kita punya admin, maka Allah akan tambahin rezeki kita. Karena apa? Karena Allah tahu ada orang lain yang bergantung rezekinya di usaha kita ini. Sehingga nanti makin nambah admin, justru omsetnya makin banyak, makin besar. Kayak gitu. Itu tadi pertanyaan pertama itu ya. Pertanyaan kedua tadi apa ya Pak Isan? Pertanyaan bagaimana merubah kelemahan menjadi kelebihan. Bagaimana merubah atau bagaimana caranya mengatasi kelemahan kita? Sebenarnya kalau kelemahan itu kita itu sebenarnya bisa diasah gitu ya. Misalnya contoh kelemahan saya nggak bisa berbicara di depan orang, tapi kan kalau ibu udah jago ya namanya juga MC, kan bisa dilatih. Kelemahan ibu apalagi nih, misalnya saya tuh nggak terstruktur Mbak Sandy, manajemen atau misalkan kalau misalnya atau lupaan dulu kelemahan saya. Nah kalau kelemahan kita lupa berarti kita harus bisa mencatat, di mana kita punya buku atau punya gadget gitu terus dicatat apapun. Jadi sekecil apapun kejadiannya, sekecil apapun apa yang mau kita lakukan itu dicatat. Karena kita lupaan misalnya kayak gitu. Atau apalagi contoh deh Bu Ani boleh kasih tahu nggak kelemahannya apa? Ya, ya memang ini kelemahannya itu lemah dari segi manajemen saja sih Bu Sandy. Ya, kalau misalkan dari segi manajemen, kalau ibu punya pasangan, gitu ya ajak pasangannya. Kayak saya nih, saya tuh kelemahan saya adalah saya tuh suka banyak ide, tapi nggak telaten buat ngerjainnya. Karena udah berjalan, habis itu maintenance-nya biasanya itu, nah itu justru adanya di kelebihan di suami saya. Suami saya itu orangnya tekun, telaten. Jadi kalau misalkan kita punya ide gagasan sesuatu, mau bikin sesuatu, itu idenya dari saya, tapi nanti setelah programnya udah jalan, itu yang nekunin suami saya gitu. Sebenarnya bisa saling melengkapi dari pasangan suami istri. Tapi Mbak Tati gimana kalau suaminya belum mau gitu kan untuk juga menekuni SR12 ini? Ya udah tadi salah satunya cari admin yang bisa melengkapi kekurangan kita. Tapi ya nanti kalau udah punya admin, pasti admin itu punya kekurangan juga. Jadi kita tuh saling melengkapi. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna, jadi kita saling melengkapin aja gitu sih Bu. Bagaimana Bu Hajah? Bu Hajah sudah terjawab pertanyaannya oleh Bu Sandy. Sudah Kos, terima kasih banyak. Makasih Bu Sandy. Insyaallah sukses selalu ya Bu Hajah ya. Ya, kita marunkan di Papua ya melalui jalurnya Bu Nah, Hajah. semoga kita bisa ke Papua ya Pak Isan ya. Ya, amin siap Bu. Ke Papua Tengah yang Nabire, Insyaallah. Ini kayak wilayah Papua Nabire ini udah mulai berkembang dan banyak ya Bu ya. Nah, Insyaallah. Ya betul sekali. Alhamdulillah. Oke, nah kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ke Ibu Madiani Ria. Silakan Bu Madiani Ria. Mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu audionya Bu Madia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, kita itu kan fitrahnya sebagai seorang istri ya. Jadi kalau mau apa-apa itu kan harus izin suami dulu biar suaminya itu ridho gitu kan. Nah, kadang kalau kita itu pengen melakukan kebaikan gitu ya, tapi suami itu tidak mengizinkan. Nah, itu gimana ya Bu solusinya? Padahal kita itu sudah menjelaskan gitu, tapi suaminya itu tetap kekeh gitu, nggak mengizinkan kita. Nah, itu solusinya kita tetap melakukan kebaikan itu tanpa harus tanpa harus izin suami atau gimana ya Bu? Terima kasih. Panggilannya Mbak Yani atau Mbak Ria? Dina Bu. Mbak Diani harus Dina. Oh, Mbak Diani. Oke, Mbak Dina. Mbak Dina. Jadi kalau menurut saya yang pertama kebaikan itu kan ada banyak ya, ada banyak kategorinya. Nah kalau kebaikannya itu menyangkut agama, contohnya sholat, puasa, ada di rukun Islam lah ibaratnya. Itu kita nggak perlu minta izin suami. Gitu. Misalnya
kita mau sholat terus suami nggak bolehin, ya masa kita mau nggak sholat kan nggak bisa. Nah, selama kebaikan itu adalah hukumnya wajib, ya kita harus lebih pilih yang wajib kayak gitu. Tapi ada juga yang misalnya kebaikan-kebaikan tuh yang misalnya gini, kebaikan hukum dalam Islam itu kan kalau di mana tidak ada hukum haram dan halalnya itu kita bisa timbang dari manfaat dan mudaratnya. Ketika kita melakukan itu, misalkan kebaikan yang tadi Mbak Dina bilang ya, saya izin sama suami tapi suami nggak mengizinkan. Kalau memang itu akan mendatangkan mudarat besar di rumah tangga Mbak Dina, ya sudah, nggak usah dilakukan. Gitu. Tapi kalau itu tidak mendatangkan mudarat, ya boleh silahkan. Contoh sedekah gitu ya. Saya tuh pengen sedekah sama ipar saya, sama kakaknya suami saya misalnya. Tapi saya tuh kalau izin sama suami saya suka nggak dikasih gitu, suka nggak boleh. Misalnya contoh seperti itu ya Mbak. Nah, tapi kan kita timbang lagi mudaratnya. Kalau misalnya saya nggak sedekah, misalnya saya nggak sedekah ke ipar saya, ntar ipar saya bisa meninggal misalnya gara-gara beliau sakit, udah butuh pengobatan gitu. Jadi saya pengen bantu beliau. Mudaratnya itu besar banget kan, kalau kita nggak bantu, ipar kita bisa meninggal. Sedangkan mudarat dari suami paling suami marah misalnya gitu ya. Nah, kita timbang di mana mudarat yang lebih besar seperti itu. Tapi kalau misalnya suami, ya suami nggak marah sih Mbak Sandy, tapi nggak ngebolehin aja, misalnya kayak gitu. Ya udah tetap bersedekah atau berzakat sambil didoain. Karena kenapa sih esensinya kita tuh kalau misalkan mau sedekah, habis sedekah itu biasanya diniatin didoain. Padahal katanya sedekah itu harus lillahi ta'ala. Betul, sedekahnya harus lillahi ta'ala. Tapi Rasulullah itu mengajarkan berdoalah setiap kamu melakukan kebaikan setelah kamu melakukan kebaikan. Makanya setiap habis sholat kita kan melakukan ibadah kebaikan. Kita berdoa, gitu ya. Setelah buka puasa kita juga berdoa katanya mustajabah. Kayak gitu. Jadi makanya sambil terus didoain Mbak. Kalau misalkan memang dengan kita melakukan kebaikan itu mudaratnya besar untuk rumah tangga kita, ya udah nggak usah dilakuin, tapi terus doain. Karena nggak ada yang bisa merubah suami kita kecuali Allah, gitu ya. Seburuk-buruknya suami kita, atau bahkan gini deh Mbak, saya pernah ada satu orang mitra SR12 nanya sama saya, Mbak Teddy gimana ya caranya ngingetin suami saya untuk sholat subuh, kayak gitu. Apa saya perlu datang ke kiai ya? Terus saya suruh kiainya untuk nasihatin suami saya ya? Belum tentu Mbak, gitu. Belum tentu kalau misalkan kiai itu datang buat nasihatin suami kita akan dengar. Karena sesuatu itu disampaikan walaupun kebenaran itu belum tentu diterima kalau si penerimanya itu tidak dapat hidayah dari Allah. Makanya penting bagi kita adalah mendoakan seluruh keluarga kita, bahkan mendoakan diri kita sendiri untuk selalu dapat hidayahnya Allah. Yang sering kita lupa itu, kita sering berdoa ya Allah minta rezeki, ya Allah minta sehat, ya Allah minta sukses. Tapi kita nggak pernah berdoa, ya Allah berilah aku hidayah, ya Allah berilah suamiku hidayah, ya Allah berilah leaderku atau minta seluruh SR12 hidayahmu selalu. Karena bisa jadi suami kita itu dapat hidayah bahkan dari orang yang mabuk, melihat kejadian anak kecil lagi ngapain misalnya. Karena yang terpenting adalah hidayahnya Allah. Kurang lebih begitu sih Mbak. Semangat Mbak Dina. Ya, Oke. Bu. Nah, sudah terjawab ya Bu Madia Niria atau Bu Dina ya. Iya, Pak. Oke, insya Allah ya Bu. Semoga dari jawaban Bu Sandy bisa menambah semangat Ibu ya. Oke, selanjutnya mungkin nih pertanyaannya masih ada dua lagi yang resen nih. Kita berikan kesempatan untuk yang sudah resen ya pada Bu Alin Alis ya. Silakan kami persilahkan Bu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Waalaikumsalam. Bunda Cindy. Ini Alin mau curhat ya Bunda. Ceritanya tuh setiap apa ya? Ini tentang orang tua. Setiap kita mau apa ya berjuang gitu. Tapi ada aja gitu kan kayak nggak setuju atau gimana gitu kan. Aku tuh kalau curhat tuh suka suka apa ya sedih sendiri gitu. Tapi tetap aku lakuin gitu. Tapi selalu apa ya disalah-salahin gitu ya Bun. Jadi kayak kayak di hati tuh kayak nggak plong, kayak nggak
nggak apa ya, kayak jadi hasilnya tuh nggak bagus jadinya gitu, karena aku kepaksa gitu kan. Tapi kalau untuk yang terbaik tetap aku jalanin gitu ya Bunda. Terus gini, selalu kayak apa ya, kayak gol-golin diriku gitu Bun. Misalnya kayak aku tuh orangnya gini, eh, bisa segalanya gitu Bunda. Gitu ke orang-orang atau ke sekitar saudara atau ke mana gitu. Jadi akunya nggak enakan gitu sama orang. Jadi orang tuh kayaknya iri sama keadaan aku Bun gitu. Jadi kayak aku banyak banyak ngalah sih sebenarnya sekarang ini gitu Bun. Tapi aku pengen berubah Bun gitu. Gimana gimana eh, tindakan saya gitu Bun seharusnya gitu. Terus aku pengen maju juga Bun gitu. Gimana kalau di SR12 nih kebanyakan orang itu masih masih apa ya? Masih belum percaya dengan apa bisnis yang saya jalanin gitu. Alhamdulillah di 3 tahun atau 4 tahun ini sudah saya rasakan di SR12 itu benar-benar bisnis yang menjanjikan kalau menurut saya gitu. Alhamdulillah di tahun 2023 itu eh, utang yang selama ini saya perjuangin lunas Bunda. Sudah sudah lama banget Bunda. Saya pengen bahagiain keluarga saya dengan apa bisnis saya gitu. Dengan ini saya mau orang tua saya tuh apa ya, jangan jangan terlalu membanggakan saya. Memang saya takut jadi iri hati dari orang lain atau keluarga saya yang lain gitu Bunda. Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alin ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kasih takdir buat Mbak Alin bisa lunas punya SR12, Masya Allah. Kalau bukan karena Allah, belum tentu mau bisnis SR12, mau bisnis apapun gitu kan ya. Iya, Em, yang pertama adalah kalau kita nggak sejalan sama orang tua, Mbak Alin sorry udah berkeluarga kan ya, udah punya suami. udah punya suami, udah anak 3 udah. Suami tapi sangat Dukung mendukung kan. 100% ya, 100%. Bahkan si modal dukung banget Bunda. Alhamdulillah, itulah kenapa Ya, utangnya bisa lunas karena suaminya ridho 100% ya. Nah, iya. orang tua itu kan nggak bisa atur ya Mbak ya. Tapi bagaimana kita bisa terus mendoakan orang tua kita. Bacain Al-Fatihah khususon untuk orang tua kita. Sebut namanya, bin siapanya. Setiap habis sholat, ya Allah, semoga ibu siapa namanya, bin siapa. Allah terus kasih hidayah. Allah bisa panggil ke majelis ilmu karena orang yang datang ke majelis ilmu itu bukan karena siapa yang mau, siapa yang Allah panggil hatinya untuk datang dan duduk mendengarkan. Bahkan nggak semua orang yang datang ke majelis ilmu itu juga bisa mendapatkan hal yang sama, mendapatkan ilmu yang sama, semua karena Allah. Udah, pokoknya doain, khususon, Al-Fatihahin di akhir doanya. Terus Balin, masalah kalau misalkan orang tua kita ngebangga-banggain kita, ya tinggal kita nggak usah ambil pusing. Kita nggak perlu musingin apa yang nggak perlu kita pusingin gitu. Jadi kasarnya gini, kita punya 100% kapasitas di otak kita gitu ya. Yang nggak perlu-perlu banget ya udah deh, disingkirin aja. Jangan sampai hal tadi yang harusnya Mbak Alin itu bisa lebih berpikir positif, lebih bisa memikirkan strategi bisnis, lebih bisa memikirkan bagaimana supaya ibu-ibu lain di sekitar Mbak Alin, saudara-saudara itu juga merasakan apa yang Mbak Alin rasakan gitu kan misalnya. Tapi keburu penuh nih sama pikiran yang tadi, pusingan gara-gara itu terlalu membangga-banggakan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan kalau misalkan ibunya mudah-mudahan Allah panggil di majelis ilmu, siapa tahu nanti ketemu ilmu yang pas banget bahwa hasad itu ada, misalkan kayak gitu ya. Wah, Ya aib Bunda. itu ada. Kan kita kan takut ya kalau misalkan terlalu diumbar-umbar, takut aib, Iya. takut hasad, gimana, terus juga takut nanti saudara-saudara kita juga nggak seneng sama kita, misalnya kayak gitu. Tapi ya udah,
kan ada bentengnya. Kalau kita takut ain, takut hasad, bentengnya zikir pagi dan petang. Kayak gitu. Jadi udah nggak usah terlalu dipikirin, terus didoain, terus ngobrol, dan jangan lupa yang paling penting adalah hmm, ibu orang tua kita harus paling merasakan manfaat dari bisnis ini. Jangan lupa, saya yakin Bali sudah setiap waktu gitu ya ngasih untuk orang tua. Kadang-kadang orang tua itu nyalah-nyalahin kita, mereka tuh lagi butuh sebenarnya, lagi pusing. Sama aja kayak kita kalau lagi pusing tuh pasti kadang tuh nyari pelampiasan kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua lagi nggak pusing gitu, mudah-mudahan Allah berlimpahkan lagi rezekinya Mbak Alin supaya apapun orang tua mau Mbak Alin bisa belikan. Mbak Alin bisa berangkatkan umroh, berangkatkan haji orang tua gitu ya. Dan ya itu ajak kalau bisa kemana-mana ajak buat majelis ilmu dan segala macam. Soal misalnya nanti tapi Mbak Sandy kalau misalnya saya kalau bangga-banggain saya tuh nggak enak sama saudara. Saudara tuh nganggapnya saya tuh punya uang aja. Jadi nanti kalau misalkan dia mau minjem duit gitu kan saya nggak ada tuh nggak enak. Ya sebenarnya kita tinggal bilang aja ya maaf ya namanya juga ibu saya mungkin saking kesenangan kali ya gitu punya anak saya sekarang alhamdulillah udah ada penghasilannya tapi sebenarnya juga kebutuhan saya juga banyak Mbak kayak gitu jadi kalau misalkan sebenarnya ya kalau misalnya ada saudara minta bantuan ataupun siapapun minta bantuan untuk berhutang selama kita ada itu dikasihnya jangan dikasih utang sebaik-baiknya adalah kita kasih sedekah aja misalnya dia mau minjem 5 juta ya kita adanya 500.000 ya udah ini 500.000 buat kamu tapi kalau 5 juta saya nggak ada gitu misalnya kurang lebih kayak gitu sih bisa jadi itu jadi ujian kita sama kata-kata kita pengen jadi orang yang bermanfaat tapi ketika orang datang minta hutangan sama kita selalu nolak kita selalu nggak mau kasih nah biasanya ujiannya dari situ juga Mbak Alin semoga menjawab ya Mbak Alin ya semoga Mbak Alin kuat tetap menjadi anak yang berbakti seperti apapun lainnya. Masya Allah, terima kasih Bu Alin ya. Selamat ya, Alhamdulillah hutang sudah lunas. Semoga bisa bisa menjadi bisa membawa kebahagiaan untuk orang tua melalui wasilah bisa 12 ini ya Bu Alin ya. Luar biasa nih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih mungkin dari Pak Abdul Latif. Boleh silakan untuk mengaktifkan videonya. Ini merupakan pertanyaan terakhir sekaligus mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Silakan Pak Abdul Latif. Silakan Pak, mohon untuk mengaktifkan videonya. Oke. Ini kepencet kayaknya nih Oke. Pak Abdul. Ini ya, Pak Abdul. Oke, tidak ada ya. Berarti tidak ada lagi yang mau bertanya. Nah, oke, mungkin cukup tuh sesi tanya jawabnya ya, karena sudah ada 4 orang ya kurang lebih ya Bu ya. Ada Bu Malia, ada Bu Harisa, ada Bu Haja, dan juga terakhir ada Bu Alin. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan coba memberikan kesempatan bagi teman-teman yang hadir pada hari ini untuk memberikan ringkasan ya Bu. Ya, betul. Oke, kira-kira siapa nih yang mau memberikan ringkasan atau menjadi ngeresum apa yang disampaikan Bu Sandy dari awal sampai dengan akhir dengan jelas, dengan detail ya. Oke, boleh silakan rasain. Waduh, Ya. resen ya. Resen itu piye? Ya, rasain. Topik nih, waduh. Mana? Pak Topik Kita mana? pakai duitnya Pak. Oh, enggak, jawab aja deh, Bu. Kalau salah Mana? ya. Oke, Enggak Pak apa-apa, Topik. kalau betul ya enggak apa-apa, wis. Mana Pak Topik nih? Coba Pak, bersuara lagi Pak. Pakai video kah? Iya, pakai video Pak, biar nanti muncul Pak di atas nih. Oke, Masya Allah. Coba kita nih. Boleh, Oke, silakan Pak Topik. sumber kebahagiaan kita itu Allah. Sumber kebahagiaan kita itu kepada Allah, mencapai ridha Allah dan semuanya untuk Allah. Terus sandarkan semuanya dengan ilmu. Jalan hidup kita itu akan lebih mudah dengan ilmu. Hati kita akan lebih ikhlas, hati kita akan lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi ujian dan lain-lain. Kemudian healing itu ada yang sementara dan ada yang permanen. Meraihnya pun dengan ilmu.
Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan kesombongan, tetaplah merasa kosong dan bodoh. Udah itu aja dikit aja. Nah, Masya Allah, top banget ini. Tapi ini tuh sebenarnya lagi ngeresum, apalagi bilangin istrinya ya. istrinya ada lagi hadir nih sepertinya ya. Tadi ada Saya hadir tabah, nih. Bu. Anha. Tabah banget menghadapi saya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Atau mungkin gimana Bu, apa kita buka lagi berapa yang ngeresum jadi ada pilihannya. Kayaknya waktunya Atau satu. Oke, ya udah, siap. orang. Pak Topik, Mbak Ana nanti suruh kirim nomor rekeningnya ya ke saya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Selamat Tadi ya Pak juga Topik untuk ya. pertanyaan paling yang saya pilih itu pertanyaan Mbak Malia ya. Oke, Bu Malia, Bu Siti Ya, Maria, nanti alhamdulillah. dengan saya nanti kasih nomor rekeningnya juga. Satu lagi kalau yang on cam dari awal sampai akhir silahkan Mas Ihsan yang pilih. Oke, sebentar. Tadi saya beberapa ngecek ini sudah ada berapa kandidat, terus ada juga yang mungkin sudah tidak on cam. Ada banyak sih Bu. Ada kurang lebih dari atas 5 orang nih Bu. Saya Oke. milihnya berdasarkan apa ya? Cap cip cup kali ya Bu ya. Tapi kalau misalnya tapi saya lihat tadi perhatikan ada yang wajahnya benar-benar memperhatikan seperti itu Bu ya. Nah mungkin secara random acak saya akan memilih ya yang benar-benar tadi on cam dari awal sampai dengan akhir, tidak hilang-hilangan, karena ada beberapa yang mungkin dia menonaktifkan, nanti muncul lagi, nanti nonaktif lagi muncul lagi, dan juga mungkin saya melihat yang aktif banget ya, memperhatikan secara detail, secara jelas apa yang Mbak Ed sampaikan nama Bu Sandy tadi dari awal sampai dan akhir, sampai dengan sesi pertanyaan. Mungkin saya akan pada kesempatan hari ini akan berikan kepada Ibu Imas Tangsel. Mana Ibu Imas Tangsel nih? Tangselnya di mana nih Ibu Imas? Oke, ya selamat kepada Ibu Imas Tangsel nih ya. Dia juga perhatikan serius banget seperti ini ya. Teman-teman juga serius sebenarnya semuanya nih ya. Mungkin ini rezekinya. Mungkin nanti kesempatan lain lagi, nanti saya Bu Sandy lebih aktif lagi, insya Allah ya nanti rezekinya akan dapat lagi. Oke, ya jadi itu ya. Jangan lupa direct message lewat Instagram ya, karena saya kan nggak punya kontak. Oke, ya. Jadi kepada Bu Malia, selamat ya Bu Siti Maria atas giveaway yang memenangkan untuk pertanyaan. Terus kepada Bapak Taufik ya, Taufik Rizal. Pak Taufik Rizal ya sebagai kandidat pemenang, bukan kandidat lagi ya, sebagai pemenang atas yang berhasil ngeresam atau mungkin mengerangkum materi sampai ke Bu Sandy, dan yang terakhir pada Bu Imas Tangsel ya selamat karena aktif on cam dari awal sampai dengan akhir ya. Dan pada 3 pemenang ini mohon mungkin bisa mengirimkan DM ke Bu Sandy ya agar nanti dikirimkan giveaway-nya. Insyaallah selamat ya kepada semuanya, dan juga selamat juga kepada semuanya ya, meskipun memang tidak dapat giveaway dari Bu Sandy tapi mendapatkan ilmu yang luar biasa yang nilainya lebih besar dari yang giveaway tersebut ya. Nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, praktekkan agar bisa ilmunya bisa bermanfaat ya, sehingga nanti akhirnya adalah berpotensi pada nilai bisnis kita bisa bertambah, berkembang lagi ya, insyaallah ya, insyaallah. Oke, mungkin juga ada lagi Bu Sandy terakhir mungkin closing statement dari Bu Sandy untuk teman-teman semuanya nih yang hadir. Closing statementnya tadi udah ya, bahwa kita harus tetap merasa bodoh, tetap merasa menjadi manusia yang rendah di hadapan Allah, dan juga jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun karena kita nggak pernah tahu. Karena ahlul ilmu belum tentu menjadi ahlul jannah, dan gitu pun sebaliknya, apalagi kalau tidak punya ilmu gitu kan, bisa jadi kita apalagi tidak punya ilmu ya gimana mau jadi ahlul jannah gitu kan ya. Hidup itu memang ujian, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa menghadapi ujian dengan ilmu. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kurang dan salah-salah kata ataupun ada yang menyinggung. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi insya Allah di kesempatan bulan depan mungkin ya Mas Ihsan, biasanya kita sebulan sekali. Siap. Mudah-mudahan dengan
diri yang lebih fresh lagi, diri yang lebih baik lagi, dan insya Allah mudah-mudahan saya juga Allah berikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi yang untuk saya share untuk teman-teman. Terima kasih untuk Mas Ihsan dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandy atas materinya begitu luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Sandy dan juga selalu menjaga Bu Sandy dan keluarga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memberikan materi-materi kepada kita semua nih ya. Oke teman-teman juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada Zoom hari ini dan terima kasih telah konsisten karena selalu setia mengikuti Zoom training yang selalu diadakan oleh SR12 University. Mohon untuk selalu konsisten ya ikut yang akan kami berikan informasi melalui Zoom ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya nih. Ya dan jangan lupa nih mohon untuk diisi form absensi dan evaluasinya mohon biasanya nih bisa diklik nih ya. Mungkin tapi kali ini nggak bisa nih nggak usah diklik ya, biasanya kan bisa diklik ya, tapi yang link itu mohon untuk di copy dan bisa ditempel di WhatsApp atau mungkin di Google atau browsernya, nanti langsung masuk ke link G-form-nya ya. Untuk rekaman nanti kita juga akan kirimkan melalui link yang tadi sudah saya kirimkan di kolom chat. Nah jadi link itu adalah untuk aktivitas Zoom yang kita lakukan, kita masukkan linknya di situ semua. Dari bulan kemarin, bulan Maret, April, Mei, sampai dengan bulan Juni, ya semuanya ada di link tersebut. Jadi mohon untuk disimpan linknya ya. Dan dulu untuk link absennya pun juga bisa disimpan karena linknya itu kita gunakan dari yang sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang dan juga sampai ke depan kita gunakan link yang sama ya. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bertemu kembali dalam pertemuan Zoom selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, prima semuanya. Ya, semoga Allah juga sehatkan kita hingga pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila salah kata dari saya Ihsan Fajri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.